Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memardukan bulan Ramadan untuk melakukan puasa yang senantiasa menunjukkan kepada manusia ini menuju kepada orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 5 hal yang perlu kita persiapkan ketika akan menuju kepada bulan Ramadan yang mulia. H-7 senantiasa kita disihatkan baik fisik maupun dohir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada bulan Ramadan yang mulia. Nah, yang pertama yang kita perlu persiapkan ketika kita akan datang bulan Ramadan, kata baginda Nabi menyatakan kepada kita, man farriha bidukhuli Ramadan harrama jasadahu 'ala niran. Barang siapa orang yang senantiasa merasa gembira, cinta dengan datangnya bulan Ramadan yang mulia, maka haram baginya jasadnya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep ini menjadikan diri kita adalah semangat untuk melakukan beribadah, tentunya saja kita berpuasa dan juga amalan-amalan yang lain. Maka salah satunya yang pertama kita mempersiapkan adalah ilmunya. Maka kenapa ilmu ini sangat penting untuk menunjukkan diri kita bahkan sah dan tidak sahnya melakukan puasa Ramadan? Maka ilmu fikih ini menjadikan barometer untuk menjadikan puasa kita sah dan tidak sahnya, mulia ataupun tidak mulianya puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya kita tahu bahwa di dalam puasa kita mempersiapkan niat yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki keikhlasan, maka orang ini akan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita mempersiapkan di dalam bulan Ramadan ini adalah menjadikan diri kita amalan-amalan sunnah baik pada bulan Rajab, Sya'ban dan menuju kepada bulan Ramadan. Maka bulan Rajab ini kata ulama adalah sebagai menanam. Kemudian bulan Sya'ban ini adalah sebagai menyiramnya. Kemudian nanti bulan Ramadan adalah kita menuai hasilnya. Maka kenapa bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini menjadikan diri kita lekat dengan melakukan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena apa? Karena diri kita akan menuju kepada bulan Ramadan yang mulia, maka kita harus dilatih dengan amalan-amalan yang mulia. Salah satunya kita berpuasa pada bulan Rajab, berpuasa pada bulan Sya'ban, kemudian memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, malamnya kita bangun dan bersedekah pada siang harinya. Maka konsep inilah mempersiapkan diri ketika kita menuju bulan Ramadan, maka kita sudah siap diri kita dengan amalan-amalan yang lain. Salah satunya adalah kita sudah latihan untuk melakukan puasa sunnah. Maka ketika datang bulan Ramadan yang mulia, maka kita sudah siap untuk melakukan puasa pada bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah amalan, yaitu kita melakukan tobat dan juga menghindarkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu diri kita adalah orang yang senantiasa banyak dosanya, dari mulai kita mata, kemudian mulut, hidung, dan juga telinga kita, tangan kita, kaki kita, bahkan sampai hati. Maka orang ini adalah senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha, maka bertaubatlah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Karena apa? Karena kita menuju bulan Ramadan yang sangat mulia, bahkan diabadikan di dalam ayat Al-Quran. Maka kenapa bulan
Ramadan ini mulia? Karena salah satunya adalah diturunkannya perintah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, mulianya bulan Ramadan karena turunnya ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka dengan demikian kita senantiasa membuka mata batin kita, membuka diri kita, membuka mata kita. Senantiasa kita muhasabatun nafsi, menghitung diri kita sejauh mana amalan-amalan kita lebih sedikit dibanding dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebenar-benarnya. Kemudian amalan yang keempat adalah kita bersahabat dengan ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran. Karena sejatinya bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Maka ketika datangnya bulan Ramadan, kita mempersiapkan membaca ayat Al-Quran. Dari juz pertama sampai juz 30, maka mudah-mudahan kita mengkhatamkan Al-Quran. Maka salah satu hadis menyatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan mubarakah, bulan penuh keberkahan. Bahkan bulan Ramadan dibukakannya pintu surga dan ditutupnya adalah pintu neraka. Dan segala doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita berdosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian diri kita membumikan ayat-ayat Al-Qur'an, senantiasa mulut kita dibasahi dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka satunya oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hurufnya dibandingkan dengan pahala 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa bulan Ramadan ini kita persiapkan dengan memperbanyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian bahwa kita akan menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang maha suci, bulan yang penuh keberkahan dan penuh dengan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suci bulan ini karena diri kita akan dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.